di penilaian sumber daya alam 2 ini adalah kalian melakukan penilaian secara berkelompok. Kelompok saya bebaskan anggota kelompok antara 5 dan 6 atau 6 sampai 7 ya kemarin ya, saya lupa. Ada yang masih ingat? Ada 5 kelompok, Pak. Oh, ada 5 kelompok ya pokoknya ya. Oke, ada 5 kelompok berarti ya antara 5 dan 6 gitu ya. Antara 5 sampai dengan 6 mahasiswa. Oke. Yang kalian perlu lakukan adalah melakukan penilaian sumber daya alam dengan metode non-pasar. Metodenya sudah dibatasi, ada 2 opsinya. Yang pertama dengan travel cost method, yang kedua dengan contingent valuation. Ya, ada 2 hal ini yang bisa dilakukan. Dari 5 itu 2 TCM, yang 3 CVM. Ya, kalian bebas menentukan. Silakan diberundingkan sendiri. Sumber daya alamnya juga dipersilakan sesuai dengan kesepakatan kelompok, dan kalau bisa mungkin karena sebenarnya saat kita melakukan penilaian sumber daya alam kan perlu ada visit gitu ya. Jadi kalau bisa ya mungkin ada beberapa orang yang berdekatan dengan sumber daya alam itu untuk melakukan visit dan sebagainya. Metode pengumpulan datanya karena TCM dan CVM memerlukan survei kuesioner bebas. Bisa online, bisa offline, bisa dengan menggunakan Google Form, bisa menggunakan wawancara secara langsung gitu ya. Yang penting kalian dapat memperoleh datanya. Tadi dikumpulkan karena ini sifatnya adalah sebagai latihan, ya paling enggak ada 30 data yang bisa dikumpulkan gitu ya, paling enggak. Semakin banyak ya semakin baik gitu ya. Apalagi kalau bisa mewakili populasi. Oke, kemarin kita sudah membahas itu gitu ya. Nah, sekarang saya menanyakan kesiapan. Yang pertama, apakah kelompoknya sudah dibagi? Kita Sudah, Pak. sudah ya. Oke, nanti saya dikasih listnya ya kita ya, daftar 5 kelompok itu, kemudian anggota untuk masing-masing kelompok. TCM dan CVM-nya sudah dibagi juga? Sudah, Pak. Oke, sip. Kalau gitu berarti tinggal eksekusi. Oke, dan sekali lagi penekanannya adalah, oke, saya tahu beberapa di antara kalian telah menggunakan model atau metode travel cost method digunakan sebagai topik di dalam KTTA. Karena ini tugasnya biar fair, gitu ya, masing-masing kelompok, masing-masing individu memiliki start yang sama, maka data KTTA tidak bisa digunakan untuk final project kita. Jadi silakan diganti objeknya, gitu ya. Jangan sampai sesuai dengan apa yang dibahas di KTTA. Baik itu KTTA-mu sendiri, KTTA temannya, ataupun KTTA kakak tingkat, gitu ya. Jadi intinya dalam menyusun final project ini harus dimulai dari nol, dari menyiapkan survei, dari persiapan, dari menyiapkan survei, dari pengolahan data sampai dengan penulisan laporan tadi nanti. Nah, sendiri kemarin kita sudah sepakat ada presentasi akhir di pertemuan terakhir kita. Kemudian dalam bentuk laporan atau artikel gitu ya, yang terakhir laporan penilaiannya. Nah, nanti untuk presentasi seperti di PSDA 1, jadi nanti setiap kelompok akan melakukan presentasi mungkin maksimal 15 menit. Kemudian akan ada sesi tanya jawab. Kalau kelompok 1 yang maju, kelompok 2 yang wajib tanya, dan seterusnya. Kelompok 2 yang maju, kelompok 3 yang wajib tanya, dan seterusnya gitu ya. Karena ada unsur penilaian berupa bagaimana kita menjawab atau merespons pertanyaan, dan juga bagaimana kita memberikan pertanyaan menjadi salah satu kriteria di dalam final project ini. Nah, untuk
lebih detail terkait dengan penilaian bisa dibuka di RPS. Kalau nggak salah di halaman terakhir RPS sudah ada penjelasan terkait dengan bagaimana kita menilai presentasi nanti, gitu ya. Berarti praktis pengerjaannya minggu ini, minggu depan kita nggak ada kuliah karena kuliah umum, minggu depannya lagi kita nggak ada materi lagi. Saya mungkin akan menanya masing-masing kelompok sejauh mana progresnya, dan atau mungkin ada permasalahan yang dihadapi selama pengumpulan data ataupun proses pengolahan data, baik itu dengan travel cost ataupun dengan contingent valuation method, gitu ya. Jadi ya memang mata kuliah kita materinya sudah selesai, gitu ya. Jadi praktis puasnya hanya CVM. Jadi yang kalian kerjakan di kuis nanti ya seperti itulah UASnya, gitu ya. Materinya hanya terkait dengan CVM saja. Oke, sekali lagi minggu ini ya kalian sudah mulai siap-siap. Nanti mungkin ada pertanyaan terkait dengan prosedur dan sebagainya. Nanti yang kedua ya kita kuis gitu ya. Minggu depan kita ada kuliah umum. Kuliah umumnya terkait dengan nilai ekonomi dari perubahan iklim. Narasumbernya dari Badan Kebijakan Fiskal. Mungkin Pak Nur Saifuddin sepertinya, nanti saya konfirmasi ulang. Moderatornya nanti Pak Adi. Minggu depannya lagi, sekali lagi, saya menanyakan progres, dan di minggu terakhir kalian presentasi final. Kemudian gini, mungkin di minggu terakhir artikel atau laporan penilaiannya langsung dikumpulkan saja ya. Jadi di minggu terakhir file presentasi sama artikelnya. Kalau nanti ada masukan, ya nanti bisa diperbaiki, tetapi sekali lagi di minggu terakhir yang dikumpulkan sudah mencakup file presentasi dan juga laporan atau artikel penilaiannya, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja sih terkait dengan project kita, final project kita di penilaian sumber daya alam 2 ini, gitu ya. Sebelum mulai, mungkin ada pertanyaan. Oke, saya lupa, gitu ya. Kalau kalian memerlukan surat tugas atau surat survei, gitu ya, nanti silakan menghubungi Mbak Reza saja ya, gitu ya, untuk dibuatkan satu kelompok satu, gitu ya, terkait dengan misalnya kalau diperlukan, gitu ya. Kalau mungkin kalian ya jaga-jaga aja, gitu ya. Siapa tahu saat kalian tanya-tanya ke suatu travel cost method, mengunjungi suatu objek wisata, pengelolanya mengharuskan atau meminta surat pengantar dari kampus, gitu ya. Kalau hal semacam itu silakan nanti dengan segera saja menghubungi Mbak Reza, gitu ya, agar pelaksanaan pengumpulan datanya nanti lebih lebih cepat aja, lebih baik, gitu ya, tanpa menimbulkan masalah. Oke, mungkin itu pengantar dari saya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan final project kita, silakan. Saya sambil menyiapkan kuisnya dulu ya. Saya upload di LM.
nggak ada pertanyaan. Oke, nah gini, sebenarnya kita kuisnya hari ini open book deh. Ya. Nah, mungkin nanti saat kalian UAS, kalian sudah tidak mempunyai kemewahan lagi, privilege lagi misalnya untuk open book gitu ya. Kalau seandainya nanti UASnya offline. Jadi ya nanti coba dipersiapkan dengan baik. Nah, kalau offline ya tentu saja ya nanti soalnya dimodif sedemikian rupa sehingga bisa dikerjakan secara offline gitu ya. Cuman ya itu gitu ya, kalian mungkin sifatnya nanti apa close book kalau jadi offline gitu ya. Tapi kita lihat deh nanti seperti apa. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai kuis bersama-sama? Oke, gini ya, terkait dengan final project seperti itu. Masalah utama saat kita melakukan final project adalah bagaimana kita membagi waktu. Kalian pasti juga sudah paham lah saat menyusun KTTA. Kelihatannya waktu kita masih banyak untuk menyusun final project ini gitu ya. Masih ada minggu ini, minggu depannya lagi, minggu depannya lagi gitu ya. Masih ya mungkin 3 sampai dengan 4 minggu untuk mempersiapkan ini. Namun kalau tidak dicicil, kalau kita tidak membuat suatu perencanaan yang baik, ya pasti akan kedodoran gitu ya. Tiba-tiba waktunya sudah minggu terakhir aja pengumpulan gitu ya. Jadi berhubung kalian KTTN sudah selesai, KTTN sudah di ACC oleh dosen penilainya semuanya. Sudah aman kan ya KTTN kan ya? Insya Allah aman lah ya gitu ya. Jadi KTTA sudah kelar, minggu ini tinggal semester ini tinggal keuangan publik sama penilaian sumber daya alam saja kan mata kuliah kalian. Jadi ya relatif waktunya banyak gitu ya. Jadi ya maksimalkan saja waktunya, persiapkan dari sekarang, dibagi-bagi per kelompok tugasnya ngapain-ngapain, dibagi perencanaannya, bagaimana persiapan, bagaimana penyusunan kuesioner, bagaimana melakukan visit, bagaimana pengolahan data dan sebagainya agar dalam waktu 3 sampai dengan 4 minggu ini bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Oke, mungkin output utamanya ya, mungkin penilaian dalam kurun waktu 3 minggu mungkin terbatas gitu ya dibandingkan dengan kita waktu melakukan penilaian sebenarnya. Tetapi paling enggak kalian bisa enggak hanya teori yang kalian dapatkan di mata kuliah ini, tetapi bagaimana bisa mengaitkan teori dengan praktik. Ya harapannya sih sebenarnya seperti itu gitu ya. Kalau teori-teori kita kan kemarin waktu kita di kelas gitu ya teori saat kita melakukan pendekatan travel cost ataupun contingent kita sudah diberikan raw datanya dengan raw data baik itu willingness to pay kemudian variabel sosioekonomik ataupun kalau travel cost terkait dengan jumlah kunjungan kemudian travel cost-nya sendiri dan variabel-variabel lain kita sudah diberikan data kita diberikan kemudahan dengan data itu tapi sekarang kalian harus menyiapkan data itu sendiri dengan kelompoknya gitu ya. Itu yang mungkin menjadi PR kita. Jadi sekali lagi mungkin silakan manajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan di LMS sudah ada soal kuis yang merupakan soal UAS tahun 2021. Oke, terdiri dari pilihan ganda. Pilihan gandanya ada 10, masing-masing bobotnya 2. Kemudian IC 80% ada 2 IC. Semuanya terkait dengan CVM. Intinya adalah yang pertama menyusun hypothetical market, yang kedua adalah memberikan nilai gitu ya. Memberikan nilai dengan 2 cara, dengan menggunakan KKT, kemudian yang kedua dengan menggunakan regresi. Regresi profit dan logit gitu ya. Kalau ini logistik regression gitu ya. Semuanya sudah disampaikan di kelas, tinggal dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oke,
Boleh ditulis di kertas, kemudian hasilnya nanti di-scan, di PDF-kan, kemudian dikirimkan lewat LMS, atau boleh langsung mengerjakan di Word ataupun di Excel. Nanti silakan dikirim lewat LMS. Biasanya kalau LMS semuanya mengirimkan dalam waktu yang sama akan terjadi error. Kalau error boleh langsung di WA saja, di email saja ke email saya, dewarsito@pkinstan.ac.id. Oke, gitu ya. Silakan dikerjakan. Waktunya ini seharusnya dikerjakan dalam 2,5 jam. Berarti ini udah jam 11 ya. 2 jam cukup deh. Atau mungkin nanti jam 12.45 sudah selesai. Jam 12.45 sudah selesai, nanti biar ada waktu untuk mengumpulkan gitu ya, sehingga jam 1 sudah clear. Oke, silakan dimulai dikerjakan semuanya. Kalau ada soal yang nggak jelas, bisa tanya langsung via Zoom. Oke, silakan dikerjakan secara mandiri, jangan contek-mencontek, karena ya nggak perlu ngapain kalian mencontek gitu ya, soalnya gampang. Oke, yang nggak bisa kirim via LMS, bisa dikirimkan ke email saja ya. Kalau dari LMS yang sudah berhasil mengumpulkan ada 26, satu orang kayaknya yang nggak bisa kirim LMS, mungkin ada 2 orang lagi yang belum selesai. Oke, silahkan dikirim biar bisa lewat LMS atau lewat email ya. Oke, berarti 1 orang lagi mungkin ada yang sudah kirim lewat email. Ada Rizky, ada Obed yang kirim lewat email ya. Oh, Sam-Sami juga ya. Monita juga. Oke, bentar saya. Rizky malah sudah masuk via LMS. Obed juga sudah masuk. Sam-Sami masuk, Monita masuk.
Oke. Rian dan Yohana sudah selesai? Lagi mencoba untuk mengumpul, Pak. Oke. Sudah selesai, Pak. Lagi proses, Pak, dikumpulkan. Oke, sip. Oke. Berarti silakan dikumpulkan aja Rian dan Yohana. Berarti semuanya sudah mengumpulkan. Semuanya berhasil upload di LMS. Jadi nanti saya koreksinya lewat LMS saja. Nah, gambaran terkait dengan UAS nanti kita juga seperti ini gitu ya. Ya kurang lebihnya seperti ini gitu ya, pilihan ganda. Mungkin ada jawaban singkat yang dipadu dengan soal esai gitu ya. Ya mirip-mirip lah antara UTS kemarin dan UAS dan juga UAS periode sebelumnya. Oke, ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup perkuliahan kita pada hari ini? Karena memang waktunya sudah habis. Oke, nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada, silahkan dikerjakan final project-nya, karena itu proporsi nilainya juga lumayan besar kan di tugas di mata kuliah ini. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelas saya tutup. Jaga kesehatan semuanya. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan dengan kuliah umum dengan pemateri dari Badan Kebijakan Fiskal. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama semuanya. Sip.